Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat kepada kita suatu kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Khususnya sekarang kita berada di sini karena diberikan suatu kenikmatan kesehatan dan waktu, karena banyak ada teman-teman kita yang tidak bisa datang ke sini sehat tapi waktunya tidak memungkinkan, atau sebaliknya waktunya bisa tapi kesehatannya tidak bisa. Tapi kita syukur alhamdulillah bisa berada di sini. Untuk itu kita mengucapkan alhamdulillah. Saya akan berusaha di sini akan menyampaikan sesuatu hal yang sudah biasa Bapak Ibu mendengarkan atau melihat di atau di Quran di mana saja, tapi saya khususnya mengingatkan di sini yaitu takwa kepada Allah. Jika kamu takwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan memberi kepada kamu perbedaan antara yang benar dan yang salah. Subhanallah itu. Jadi apabila kita takwa, kita akan diberi tahu ini salah, ini benar, sehingga kita bisa memilah melakukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Seandainya itu ada pada diri kita, sampai hari ini selalu kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Tatakullaha yaj'alakum qurbana. Sifat-sifat orang yang bertakwa yaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman harus yakin adanya yang gaib, seperti adanya surga, neraka, malaikat yang mencatat amal sehari-hari kita, baik amal baik maupun amal buruk. Adanya nikmat kubur, siksa kubur, adanya hari perhitungan atau pertanggungjawaban, adanya bidadari kabar, adanya bidadari, ada hari akhir atau kiamat. Itu mungkin harus kita betul-betul ya percaya. Kalau tidak percaya, tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sekarang. Wal sholat, dan perjalanan mengerjakan sholat. Kita harus menyembah Allah dengan cara sholat 5 kali sehari semalam dengan yang lainnya. Sebab sholat merupakan lambang keimanan dan keselamatan seseorang. Betapa besar pengaruh sholat itu baik untuk kepentingan lahir maupun batin. Kemudian juga ala zikrillah rahman dengan selalu mengingat Allah dapat menimbulkan rasa ketenangan dan keinginan dalam hati. Dan membelanjakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, membelanjakan sebagian hartanya pada jalan Allah, seperti mengeluarkan infak dan sedekah. Sedekah itu menjadi sebab menambah rezeki. Kita ingat-ingat saja, sedekah itu menjadi sebab menambah rezeki. Percaya atau tidak? Tidak percaya, boleh. Percaya, kerjakan. Sedekah penolakan bala dan sedekah sedekah memberikan keberkahan pada harta yang ada. Itu juga kita evaluasi betul atau tidak, karena walaupun bagaimana kita yang merasakannya. Sedekah memberikan keberkahan umur dan mengembangkan kerukunan, mewujudkan cinta kasih sayang di antara kita. Sedekah itu orang yang peduli terhadap yang lemah dan yang kurang. Seperti sekarang di kita Ugar sudah melakukan yang setiap ini ada campaign di Nah itu salah satu. Tidak terasa, tapi ada catatannya. Ya. Itu contoh. Sifat orang yang bertakwa
bertakwa, mempercayai kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan para utusannya untuk dijadikan pedoman dan tuntunan hidup. Baik beramal, bekerja dengan berdasarkan peraturan Allah, dan dengan contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang. Sehingga kita wajib juga mengingat, ya Allah, buatlah ingat saat aku lupa. Berilah aku ilmu Al-Quran dari hal-hal yang belum aku ketahui. Jadikanlah aku rajin membacanya, baik pada waktu malam atau siang hari. Jadikanlah Al-Quran sebagai alasan atau pedomanku. Wahai Tuhan semesta alam, pada saat Engkau mengadili aku pada hari kiamat, ya Allah, kabulkan doa kami. Nah, itu mungkin setiap saat, karena banyak jangan sekali-kali belum menyentuh Al-Quran. Jangan sekali-kali belum menyentuh Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran. Sifat-sifat mutakin, orang yang bertakwa harus yakin akan datangnya hari kiamat, hari akhir, sebagai satu keyakinan bahwa semua yang terdapat dan terjadi di atas dunia hanya merupakan permainan belaka yang ruang dan waktunya sangat terbatas. Untuk itu kita harus punya bekal, yaitu amal soleh. Karena di sana akan ada hari pembalasan atau pengadilan dan pertanyaan dari segala apa yang telah kita perbuat selama di dunia ini. Akhirnya marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah agar diberi ketetapan iman Islam serta takwa. Juga kita memohon perlindungan dan bimbingannya agar kita terjauh dari segala bentuk malapetaka dan bencana, dan semoga kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa kepada Allah akan dihalau ke dalam surga berbondong-bondong, sehingga ketika mereka datang ke sana dan dibukalah pintunya, penjaga-penjaganya berkata, bahagia dan kehormatan untuk kamu. Kamu telah mengerjakan perbuatan baik, masuklah ke dalamnya dan tetap di sana, yaitu di surga. Mungkin ada tambahan, saya ingin menambahkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, itu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.